Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aurora Pratiwidi Rahmawati dengan NIM 811421229. Pada video ini saya akan membahas mengenai senyawa antimoni atau antimon. Sebelumnya, kalian sudah tahu nggak sih apa itu antimon? Antimon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sb dan nomor atom 51. Lambangnya diambil dari bahasa Latin stibium. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai empatoloropi bentuk. Bentuk stabil antimon adalah logam biru putih. Antimon kuning dan hitam adalah logam tak stabil. Nah, ada 3 paparan yang dapat memicu antimon masuk ke dalam tubuh. Pertama, melalui paparan kulit. Paparan kulit terhadap senyawa antimon dapat menyebabkan paparan senyawa tersebut masuk ke dalam tubuh. Kulit dapat menyerap senyawa antimon terutama jika terjadi kontak langsung dengan zat tersebut. Paparan kulit dapat terjadi di lingkungan kerja melalui penggunaan produk yang mengandung antimon atau akibat kecelakaan yang melibatkan senyawa antimon. Dampak paparan kulit terhadap senyawa antimon dapat melibatkan reaksi iritasi pada kulit, seperti kemerahan, gatal, atau iritasi lainnya. Beberapa senyawa antimon juga dapat diserap oleh kulit dan masuk ke dalam aliran darah, sehingga dapat berpotensi menyebabkan efek toksik sistemik. Yang kedua yaitu paparan inhalasi. Paparan inhalasi terhadap senyawa antimon terutama terjadi saat partikel antimon berada di udara dan dihirup oleh individu. Lingkungan kerja di industri yang menggunakan atau menghasilkan senyawa antimon adalah contoh situasi di mana paparan inhalasi dapat terjadi secara signifikan. Dampak dari inhalasi senyawa antimon dapat mencakup iritasi saluran pernapasan, batuk, sesak napas, dan gejala lain yang mirip dengan masalah pernapasan. Beberapa senyawa antimon juga dapat memiliki efek sistemik setelah diserap melalui saluran pernapasan, mempengaruhi organ tubuh lainnya. Paparan selanjutnya yaitu paparan pencernaan. Paparan melalui saluran pencernaan terhadap senyawa antimon dapat terjadi jika senyawa tersebut masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Ini dapat terjadi di lingkungan yang terpapar senyawa antimon, baik secara alami maupun akibat kegiatan manusia. Dampak dari paparan melalui saluran pencernaan dapat mencakup gangguan gastrointestinal, seperti mual, diare, dan rasa sakit perut. Beberapa senyawa antimon dapat diserap oleh saluran pencernaan dan masuk ke dalam aliran darah, sehingga dapat berpotensi menyebabkan efek sistemik seperti kerusakan hati ataupun ginjal. Nah, adapun fase eksposisi dari antimon sendiri yaitu eksposisi terhadap senyawa antimon dapat terjadi melalui berbagai rute, termasuk inhalasi udara yang mengandung partikel antimon, penyerapan melalui kulit, dan penelan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi antimon. Inhalasi seringkali merupakan rute utama eksposisi, terutama pada lingkungan kerja di industri yang menggunakan atau menghasilkan senyawa antimon. Paparan melalui inhalasi dapat terjadi saat partikel-partikel antimon berada di udara dan dihirup oleh individu. Selain itu, kontak kulit dengan senyawa antimon juga dapat menyebabkan penyerapan melalui lapisan kulit. Paparan melalui makanan atau minuman dapat terjadi jika antimon masuk ke dalam sumber makanan atau air. Penting untuk memahami sumber paparan antimon dan mengimplementasikan tindakan pencegahan di lingkungan di mana risiko paparan tinggi. Penggunaan peralatan pelindung diri atau PPE, pengaturan proses industri yang aman, dan pemantauan lingkungan dapat membantu mengurangi risiko eksposisi terhadap senyawa antimon. Fase yang kedua yaitu fase toksikokinetik senyawa antimon. Senyawa antimon memiliki toksikokinetik yang kompleks. Penyerapan antimon tergantung pada bentuk kimia senyawa tersebut dan rute pemaparannya. Antimon dapat diserap melalui saluran pencernaan dan paru-paru. Setelah diserap, antimon dapat didistribusikan ke berbagai organ dengan penumpukan tertinggi, umumnya terjadi di hati, ginjal, dan otot. Metabolisme antimon tergantung pada bentuk senyawanya.
Antimon dapat mengalami metabolisme di hati dan hasilnya akan diekskresikan melalui urin. Waktu paruh antimon dalam tubuh dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis senyawa antimon, dosis, dan karakteristik individu. Pada umumnya, ekskresi antimon utama terjadi melalui urin. Pengeluaran senyawa antimon dari tubuh dapat memakan waktu yang cukup lama tergantung pada sejumlah faktor. Monitoring ekskresi dapat digunakan untuk menilai paparan antimon pada tingkat individu. Penting untuk dicatat bahwa efek toksik dari antimon dapat berkisar dari efek ringan hingga serius tergantung pada dosis, bentuk kimia, dan durasi paparan. Langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan risiko penting untuk mengurangi paparan dan melindungi kesehatan manusia. Fase yang terakhir yaitu fase toksodinamik. Toksodinamik senyawa antimon melibatkan interaksi senyawa tersebut dengan sistem biologis dan efek yang dihasilkan. Antimon dapat mengganggu berbagai proses biologis dan menyebabkan efek toksik pada organ dan jaringan tertentu. Beberapa mekanisme toksodinamik senyawa antimon termasuk interferensi dengan enzim dan proses seluler. Antimon dapat menghambat enzim tertentu yang berperan dalam metabolisme seluler, mempengaruhi fungsi mitokondria, dan merusak struktur membran sel. Penting untuk dicatat bahwa efek toksik antimon dapat bervariasi tergantung pada jenis senyawa antimon dan dosis paparan. Toksodinamik antimon juga dapat berkaitan dengan respon kekebalan tubuh dan peradangan. Efek toksik dari senyawa antimon dapat menyebabkan berbagai gejala klinis, termasuk gangguan gastrointestinal, gangguan sistem saraf, kerusakan hati, dan gangguan ginjal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang mekanisme toksodinamik senyawa antimon penting untuk penilaian risiko kesehatan dan pengelolaan paparan. Nah, adapun dampak ke diri sendiri yaitu gangguan gastrointestinal. Paparan antimon dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan gangguan pencernaan. Gangguan pada sistem saraf. Beberapa senyawa antimon dapat mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan gejala seperti sakit kepala, kebingungan, atau gangguan koordinasi. Gangguan kerusakan hati. Antimon dapat menumpuk di hati dan menyebabkan kerusakan organ tersebut, terutama pada paparan yang berkepanjangan. Gangguan ginjal. Antimon dapat berdampak pada fungsi ginjal dan menyebabkan gangguan pada organ ini. Dan yang terakhir, efek pada darah. Beberapa senyawa antimon dapat mempengaruhi produksi sel darah, menyebabkan anemia atau masalah lain pada sistem hematologi. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai senyawa antimon. Sudah tahu kan apa itu antimon dan fase-fase dari senyawa antimon tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.